Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Qi Haoxing, mari kita tangkap jika Anda bisa. Tanpa 4 hari jemaat keluarga kerajaan Xuanling, keluarga kerajaan Xuanling Anda hanyalah sepotong pasir lepas, dan itu tidak akan dapat membentuk iklim. Mu Tianyuan, kakak dari paviliun Fenxiang, berkata dengan agresif kepada Qi Haoxing yang jatuh ke angin yang lebih rendah. Mu Tianyuan, jangan terlalu senang, tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa. Qi Haoxing langsung meraung ketika melihat ini, tetapi urat biru di dahinya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Sebelumnya, dengan Xiao Yan dan anggota keluarga kerajaan Xuanling memasuki tanah api suci, mereka dan 7 orang dari istana surgawi pavilion Fenxiang bertengkar hebat di luar istana api suci, tetapi saat ini, dengan berlalunya waktu, jelas pemenang sudah ditentukan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan 7 orang di istana surgawi. Kekuatan keseluruhan telah mencapai tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Bahkan saudara senior telah mencapai penyempurnaan Kaisar Bintang 7 Dou, dan mereka hanya satu langkah jauh dari Kaisar Dou Bintang 8. Kekuatan aslinya jauh lebih lemah dari mereka, dan dapat dianggap kuat untuk dapat menghentikannya begitu lama. Kamu menang, biarkan kami pergi. Wajah Qi Hao sangat jelek. Jelas, dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan kutukan darah di tubuhnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan 7 orang di kuil surga. Bagaimanapun, hanya ada 5 dari mereka, dan 5 di antara orang-orang, tidak ada seorang pun yang kuat yang dapat diikat dengan Mu Tianyuan. Hahaha, biarkan kamu pergi. Apa yang kamu bercanda? Murid pavilion Fenxiang kami menderita kerugian besar terakhir kali, tetapi kali ini, kami akan mengembalikan semua keluarga kerajaan Xuanling Anda kembali. Mu Tianyuan selesai berbicara, seluruh tubuhnya berkedip merah kekuatan hidup, semangat juang mengerikan tiba-tiba muncul. Daging ini, ketika kita kembali, kita harus membiarkan kalian semua mati. Qi Haoxing berkata dengan kejam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak ragu-ragu. Serangan Mu Tianyuan. Kakak laki-laki, melihat ini, 7 orang lainnya di istana surgawi semuanya mengatakan hal yang sama, karena wajah Mu Tianyuan sangat ganas saat ini, dan mereka juga takut kakak laki-laki itu akan mendapat masalah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi kali ini, saya akan benar-benar memahami keluhan terakhir kali. Mu Tianyuan menghela nafas perlahan, lalu menutup pupilnya sedikit, dan napas yang mengejutkan tiba-tiba meledak. Tetapi di atas napas yang mengejutkan itu, jejak samar muncul, nafas hitam ini sama invasifnya dengan kematian manusia. Kekuatan kematian, orang baik, kamu benar-benar mencapai ambang Kaisar Dou Bintang 8 dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Qi Haoxing berubah pucat. Mu Tianyuan awalnya kuat, tetapi dia mencapai ambang pintu. Kaisar Dou Bintang 8 saat ini, bagi mereka, itu sama saja dengan bencana. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh murid-murid pavilion Fenxiang. Meskipun Qi Haoxing tahu bahwa mereka berlima tidak dapat mengalahkan 7 orang di istana surgawi, seorang saudara senior dari istana surgawi bisa bertarung. Bunuh, bunuh, bunuh. 4 ahli lainnya dari keluarga kerajaan Xuanling mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka semua tahu bahwa saat ini adalah saat ketika kelangsungan hidup mereka benar-benar dalam bahaya. Fen Tianjue dan Mu Tianyuan melihat bahwa Qi Haoxing dan kelimanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, matanya bersinar dengan niat bertarung yang agung, dan kemudian aura tirani yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Kutukan darah, lawan aku. Melihat kekuatan mengerikan yang tak terbendung keluar dari tubuh Mu Tianyuan, wajah Qi Haoxing menjadi berat, dan saat berikutnya kelima orang itu saling memandang, gelombang jahat perlahan-lahan membalikkan tubuh kelima orang itu, terselubung untuk menahan aura sengit yang tiba-tiba meletus dari tubuh Mu Tianyuan. Ini adalah kekuatan ras jahat di luar wilayah. Penglihatan Mu Tianyuan. Sekilas, dia mengenali sumber kekuatan jahat dalam 5 orang Qi Haoxing, dan segera berkata, Mu Tianyuan, dalam kompetisi sekte sebelumnya, keluarga kerajaan Xuanlingku hampir memusnahkan seluruh pasukanmu di Burning Incense Pavilion. Kali ini, aku bisa. Murid Qi Haoxing bersinar dengan darah jahat, dan lingkaran kekuatan jahat terus mengeluarkan darah tubuhnya. Kutukan itu meledak. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M.
Mari kita bertarung antara pria dan wanita. Mu Tianyuan tahu beberapa rahasia keluarga kerajaan Xuanling dan klan jahat ekstrateritorial, jadi dia tidak mengetahuinya, terlalu terkejut, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ada lengkungan berbahaya, dan serangan menyilaukan ada di tangannya. Darah meledak, pecahkan untukku. Di belakang Qi Haoxing, 4 pria kuat dari keluarga kerajaan Xuanling, kekuatan jahat yang terus-menerus masuk ke dalam tubuh mereka, dan akhirnya tubuh Qi Haoxing, aura jahat berwarna merah darah terlihat jelas, seperti merah darah. Biarkan aku melihat apakah itu Fen Tianjue Pavilion Fenxiang milikmu, atau darah berdarah para Gorevian. Qi Haoxing berteriak, dan kekuatan jahat yang mempesona membentuk tengkorak besar tepat di depannya. Di antara tengkorak merah darah, jika Anda melihat lebih dekat, ada massa darah yang terlihat seperti darah merah darah, tetapi ujung dan sudutnya jelas, dan pupilnya dipenuhi dengan aura jahat yang menghancurkan segalanya, membuat yang lain 6 dari pavilion dupa pembakaran muncul. Orang tidak bisa tidak merasa stres. Bisakah kakak senior menanganinya? Di antara 7 orang di Istana Surgawi, Luan Yu berkata dengan cemas. Pasti, hati kakak laki-laki tertua perlahan terbuka, jadi dia telah mencapai ambang Do di bintang 8. Kakak junior ketiga Huang Fei Kong tertawa. Jika itu masalahnya, maka kita akan berjaga-jaga. Luan Yu mendengar kata-kata itu, dan ke-6 orang itu menahan napas. Penghinaan dari waktu sebelumnya, kali ini saya akan mengambil semuanya kembali. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, vitalitas tubuhnya berubah menjadi elang raksasa yang ganas, dan bulu-bulu merah yang berapi-api membuat seluruh tubuhnya menjadi sangat mendominasi, seolah-olah elang dunia pada umumnya tirani. Penghakiman surga yang terbakar, ledakan darah, suara mengejutkan Erdao Sipo tiba-tiba terdengar perlahan di ruang ini. Tabrakan, tengkorak merah darah dan elang raksasa merah menyala baru saja bertabrakan, dan lingkaran riak energi tak terlihat tiba-tiba menyebar dari pusat ledakan. Dan Mu Tianyuan dan Qi Haoxing saling menatap, dan pada titik ini, mereka tahu bahwa begitu serangan mereka dikalahkan, kemungkinan akan menyebabkan cedera yang sangat serius. Sialan. Jika terus seperti ini, kita akan mati di sini cepat atau lambat. Qi Haoxing terus mengirim kekuatan jahat untuk mempertahankan tengkorak, sementara yang lain terus-menerus berusaha mencari cara. Dengan persepsinya, dia tahu bahwa jika kebuntuan terus berlanjut seperti ini, hanya mereka yang akan kalah pada akhirnya. Waktunya untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Qi Haoxing tiba-tiba berbalik dan berkata kepada 4 anggota keluarga kerajaan Xuanling yang lemah di belakang. Qi Haoxing, kamu tidak bisa. 4 pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling baru saja mendengar kata-kata itu, dan sebelum mereka selesai berbicara, mereka langsung ditelan oleh aura jahat yang tak tertandingi, tetapi masih ada banyak api yang tersisa di udara. Dan ketika Qi Haoxing tiba-tiba melahap pembangkit tenaga listrik dari 4 keluarga kerajaan Xuanling, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket, dan dalam waktu singkat, dia mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 8. Hahaha, Mu Tianyuan, mari kita lihat bagaimana kamu melawanku. Darah meledak, hancurkan aku. Tiba-tiba Qi Haoxing yang kejam tertawa terbahak-bahak, dan kemudian kedua kekuatan itu menemui jalan buntu di udara. Merah menyala elang raksasa itu tiba-tiba ditelan oleh tengkorak, dan tengkorak berwarna darah tidak menunjukkan tanda-tanda tinggal, dan terus menyerang Mu Tianyuan. Adegan tiba-tiba ini jelas mengejutkan orang-orang yang kembali. Mata 6 orang lainnya di Istana Surgawi menjadi ilusi, dan kemudian berbalik untuk melihat kakak laki-laki, tetapi menemukan bahwa senyum lembut kakak laki-laki saat ini penuh dengan makna mengerikan yang tak terlihat. Huhuhu, Qi Haoxing, itu benar-benar serangan yang bagus. Tapi aku bisa menjadi kakak senior Pavilion Fenxiang, bukankah itu hanya nama yang sia-sia? Mu Tianyuan melihat kerangka berwarna darah yang semakin dekat, dan lebih dekat dengannya kepala. Sudut mulut tersenyum sedikit, tapi tidak ada tanda-tanda ketakutan. Mati, mati, Qi Haoxing tidak menganggapnya serius. Sekarang dia telah menelan 4 pria kuat, dan kekuatan tubuhnya lebih kuat dari Mu Tianyuan. Kalau begitu biarkan kamu melihat, apa jue surga pembakaran yang sebenarnya. Kata Mu Tianyuan perlahan, tidak terburu-buru. Apa yang terjadi? Tapi begitu suara Mu Tianyuan jatuh, perasaan berapi-api perlahan menyapu, dan pada saat ini, seluruh langit juga bersinar dengan warna merah menyala, yang cukup aneh. Berhenti berpura-pura menjadi hantu. Melihat ini, Qi Haoxing berkata dengan sedikit ketakutan di pupil matanya. Fen Tianjue, bakar aku.
Dan menyadari ketakutan tiba-tiba Qi Haoxing, Mu Tianyuan berteriak di langit, dan elang raksasa api yang telah dihancurkan oleh kepala kerangka tiba-tiba menyala dengan cahaya panas yang menyengat, dan kemudian dengan kuat aura yang membakar segalanya, tiba-tiba menghantam tengkorak. Kaca, sinar cahaya panas yang tak terhitung jumlahnya baru saja mengenai kepala kerangka, dan kepala kerangka yang penuh dengan aura jahat segera meledak di bawah kelopak mata semua orang, dan bahkan tidak ada jejak aura jahat yang muncul, karena hanya aura jahat itu ditelan cahaya yang menyengat. Metode Dou Qigong yang kami latih di Paviliun Dupa Pembakaran telah memiliki atribut api sejak zaman kuno. Meskipun tidak merusak seperti api suci untuk ras jahat di luar dunia, itu memiliki efek yang sama dalam menangani kejahatan, kekuatan di dalam dirimu. Mu Tianyuan berhasil dalam satu serangan dan tersenyum perlahan. Tidak bagus, lari. Qi Haoxing hanya memiliki sedikit kebijaksanaan yang tersisa. Qi Haoxing, mati. Kebencian Mu Tianyuan terhadap keluarga kerajaan Xuanling telah terakumulasi selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya melarikan diri seperti ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku juga dianiaya oleh Raja Xuanling. Aku bisa memberitahumu keberadaan Yintong. Selama kamu tidak membunuhku, apapun bisa dikatakan. Lampu di Qi Haoxing meredup, dan dia memohon pada Mu Tianyuan dengan nada memohon belas kasihan berkata, "Pergi ke neraka." Mu Tianyuan sangat cepat, datang langsung ke sisi Qi Haoxing, dan kemudian di telapak tangannya, kekuatan api yang sangat kuat menembak langsung ke dadanya. Gululu, serangan sederhana itu langsung menembus kekuatan jahat Qi Haoxing, dan kemudian mengenai dada Qi Haoxing tanpa memihak. Puff! Dengan suara, genangan darah besar perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Qi Haoxing. Jelas, vitalitasnya juga menurun dengan cepat ketika Mu Tianyuan menyerang. "Kakak senior, aku akan membantumu untuk membalas dendam." Melihat napas Qi Haoxing yang sekarat, Mu Tianyuan juga membungkuk ke langit dengan puas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Kakak senior." 6 orang lainnya di Istana Surgawi mengangguk senang ketika mereka melihat ini. "Kakak senior, Qi Haoxing masih memiliki aura banyak ras jahat luar angkasa di tubuhnya, jadi di antara kami bertujuh, hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan ras jahat ekstrateritorial. Jadi, ayo lakukan." Luan Yu berkata sedikit setelah beberapa saat. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ya, Mu Tianyuan setuju. Dia tahu bahwa kekuatan hidup suku jahat di luar wilayah itu sangat ulet, dan jika tidak sepenuhnya dimusnahkan. Saya takut suatu hari, itu akan kembali. Kekuatan ras jahat ekstrateritorial, benar-benar hilang. Setelah Mu Tianyuan melakukan segalanya, kekuatan besar yang tak tertandingi menyerangnya secara langsung. Sisi. Tepat ketika Mu Tianyuan mulai, jejak darah tiba-tiba muncul di kejauhan, dan diam-diam bergabung ke dalam tubuh Qi Haoxing. Bang bang bang, serangan yang tak tergoyahkan itu mengenai tubuh Qi Haoxing yang hampir ilusi dengan akurat, tetapi Mu Tianyuan merasa bahwa dia telah menabrak batu yang kokoh. Hahaha, duta besar ini telah dilahirkan kembali. Tubuh manusia itu luar biasa. Jika tidak dikikis oleh klan saya selama bertahun-tahun, saya akan sangat ditolak oleh saya, tetapi sekarang dengan ini semua kebijaksanaan spiritual Master Binasa. Tubuh ini milikku. Saat berikutnya, Qi Haoxing yang sekarat berdiri tiba-tiba, dan kemudian menatap Mu Tianyuan yang berada di dekatnya dengan ekspresi muram. Pada saat yang sama, Qi yang sekarat. Tubuh Haoxing di atas, aura merah darah yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar. Kekuatan macam apa ini yang benar-benar dapat mengikis pikiranku? Pada saat Qi Haoxing tiba-tiba bermutasi, Mu Tianyuan menarik telapak tangannya ke belakang, masih membawa kembali jejak aura merah darah. Aura merah darah baru saja mengalir ke tubuh, dan Mu Tianyuan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya terbalik, dan bahkan ranah jiwanya banyak terkikis oleh aura merah darah. Huhuhu, Mu Tianyuan segera terkejut, dia meninggalkan Qi Haoxing beberapa puluh meter jauhnya, dan kemudian memulai latihan internal, nyaris tidak menahan erosi aura merah darah. Kakak laki-laki, 6 orang lainnya di Istana Surgawi, yang sudah penuh senyum, memiliki ekspresi berat saat ini, dan mereka berenam mengelilingi kakak laki-laki itu. Sisi, manusia adalah makhluk yang benar-benar tidak masuk akal. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengatur orang lain? Konyol, jejak darah tadi adalah darah yang keluar dari wilayah penindasan iblis, kekuatan penyihir. Namun, pada saat ini,
dia sangat lemah, karena pada saat terakhir dia diledakkan oleh roh wajah hantu dan nyala jiwa, dan dia terluka parah. Qi Haoxing. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Kakak senior, kalian semua pergi dulu. Kakak junior ketiga Huang Feikong berkata langsung. Setelah berbicara, dia langsung menyerang Gorevian, mencoba mengulur waktu untuk mereka berenam. Semut belaka. Gorevian memandang Huang Feikong, menjentikkan jarinya, dan segera terbang keluar dari tubuhnya, menyebabkan luka besar dan kecil di sudut mulutnya. Terluka parah. Jangan pergi. Setelah melihat ini, murid kakak senior menjadi gila untuk pertama kalinya. Jelas, pria di depannya terlalu kuat. Kamu adalah murid dari Paviliun Fenxiang, kan? Tepat pada waktunya, seorang murid dari Paviliun Fenxiangmu membunuh 4 utusan klan iblis darahku. Sekarang aku akan meminta sedikit bunga darimu. Setelah utusan iblis darah itu berkata, seluruh tubuh dipenuhi dengan aura merah darah, yang menyebar di sebagian besar ruang. Pengaturan. Mu Tianyuan juga tahu bahwa masalah ini pasti tidak mudah, jadi dia tidak berani mengabaikannya, jadi dia harus berbaris. Begitu kata-kata itu jatuh, 7 orang duduk dalam kelompok, dan kekuatan yang mempesona muncul dari masing-masing dari mereka, dan kemudian di bawah gulungan formasi kuat Mu Tianyuan, sebuah tirai cahaya besar muncul. Formasi ini diberikan kepada mereka oleh Zhu Jin, dan itu cukup untuk melawan cara menyelamatkan nyawa dari pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 8. Semut. Gorevian memandang 7 orang yang berjuang selangkah demi selangkah, dan berjalan ke arah mereka dengan sangat lambat. Mati. Setelah beberapa napas, dia datang ke pinggiran tirai tipis, dan kemudian dengan ringan mengetuk telapak tangannya. Bang bang bang. Tirai cahaya tirani diarahkan oleh iblis darah, dan itu langsung hancur, tetapi kekuatan yang tersisa tidak berhenti sama sekali, dan langsung mengenai 7 orang di kuil. Suara ledakan berturut-turut tak henti-hentinya, dan kemudian tirai cahaya yang tampaknya kokoh dikalahkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, 7 orang di kuil surga yang dilindungi oleh tirai cahaya tiba-tiba memuntahkan darah, dan menyekanya. Keputusasaan kematian datang ke pikiran saya. Gulu, setelah menelan kalian semua, aku seharusnya bisa memulihkan sebagian kekuatanku. Setelah beberapa saat, iblis darah yang berjalan selangkah demi selangkah menuju 7 orang di istana langit bawah, tersenyum sinis di wajahnya, mulut. Meskipun dia hanya memiliki setengah dari kekuatan tubuhnya sekarang, tetapi dia terluka parah di wilayah penindasan iblis. Paling-paling, dia mungkin mampu menghadapi beberapa kaisar petarung bintang 8 biasa. Ingin mengandalkan melahap kehidupan manusia untuk memulihkan kekuatan. Apa-apaan ini? Dan 7 orang di Tiandian memandang utusan iblis darah yang sangat jahat di depan mereka, dan jejak keputusasaan muncul di hati mereka. Gorevian di depannya seperti jurang yang membuat orang bergidik, dan setiap kali dia mendekati semua orang, tekanan pada semua orang meningkat. Bawa mereka pergi. Pada saat ini, Mu Tianyuan dengan paksa mendukung rasa takut di tubuhnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan suara serius, dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu, dia mungkin tidak bisa pergi. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Begitu suara Mu Tianyuan jatuh, utusan setan darah tiba-tiba menyadari niat mereka, dan kemudian tersenyum jahat. Senyum baru saja jatuh, ketika tubuh utusan iblis darah, sekelompok aura berwarna darah cerah, langsung melesat melewati, dan hanya dalam waktu singkat, 7 orang di istana surgawi terjebak sampai mati. Dan 7 orang di istana surgawi telah terluka parah oleh utusan iblis darah, dan sekarang mereka hanya bisa melihat semua orang dalam kesulitan. Benda ini sedang mengikis kekuatan hidup kita. Dalam 10 menit, aku takut semua vitalitas dalam tubuh kita akan musnah. Kita harus melarikan diri dalam 10 menit. Aku sudah mencoba memberontak, tapi aura berwarna darah yang membungkus mereka sangat tirani, dan mereka tidak bisa berjuang untuk waktu yang singkat. Mu Tianyuan mengerutkan kening dan berkata, "Kakak laki-laki tertua, aku khawatir orang ini tidak akan memberi kita kesempatan ini." Sebelum kata-kata kakak laki-laki itu selesai, dia diinterupsi oleh Luan Yu, dan pemandangan yang mengejutkan muncul perlahan. "Hahaha, aku tidak akan memberimu kesempatan, mengubahnya menjadi makananku." Tiba-tiba, Gorevian berteriak di langit, dan kemudian aura berwarna darah yang membungkus 7 orang di kuil surgawi melintas langsung ke tubuh Gorevian. Tidak bagus. Melihat ini, 7 orang di istana surgawi buru-buru terkejut, dan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi di tubuh mereka meledak pada saat ini. Namun,
Terlepas dari kekuatan ketujuh orang itu, mereka menghadapi Gorevian tanpa hasil. Dalam waktu singkat, aura berdarah datang ke Gorevian, dan kemudian Gorevian membuka mulutnya yang berdarah dan hendak meletakkan iblis darah. Itu menelan. Mereka tahu bahwa Gorevian di depan mereka sangat menakutkan, dan jika mereka ditelan oleh Gorevian, peluang mereka untuk bertahan hidup akan tipis. Mereka yang berani melukai paviliun dupa pembakaranku tidak akan dapat menemukan kematian. Dan pada saat kritis itu, penguasa api besar berukuran ratusan kaki, langsung dengan kekuatan api tirani, meledak ke arah Gorevian, dan di atas nyala api itu, ada nyala api kaki. Xiao Yan, setelah mendengar suara itu, Gorevian yang sangat bangga tadi berkata dengan gigi terkatup. Dia hanya bisa menyerah untuk sementara waktu berurusan dengan 7 orang di Istana Surgawi, karena api raksasa bercampur dengan kekuatan suci, api. Gorevian yang terluka parah sekarang jelas tidak berani menghadapinya. Blood Demon, kamu masih ingat aku? Sosok Xiao Yan langsung muncul, dan dia berhasil dalam satu serangan, dan kemudian menyelamatkan aura berdarah, karena dia tahu bahwa 7 orang di kuil surga ada di antara mereka. Xiao Yan, kamu membunuh 4 Gorevian, dan keluhan di wilayah penindasan iblis ada di sini untuk dipahami. Gorevian mendengar kata-kata itu, tanpa rasa takut. Langsung menghadap Xiao Yan. Kamu cukup beruntung untuk melarikan diri di wilayah penindasan iblis. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Xiao Yan juga berkata dengan tatapan muram. Belum lagi, Gorevian ini bukan hanya pembunuh yang membunuh Yintong, tetapi juga pelaku yang menguasai Yanqi. Dia juga penguasa Sheng Yan, dan Xiao Yan harus melenyapkannya sepenuhnya. Xiao Yi, lihat kakak laki-laki, orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan memandang utusan iblis darah yang penuh bahaya di depannya, dan kemudian memproyeksikan aura berwarna darah di tangannya langsung ke punggungnya tidak jauh. Di mana saudaraku? Mata indah Mu Yingying berkedip sedikit, tetapi dia tidak melihat aura Yanqi. Bahkan dengan persepsinya, dia tidak menemukan jejak Yanqi. Oke, setelah beberapa saat, aura berwarna darah langsung ditangkap oleh sosok tampan. Pada saat yang sama, ada 2 sosok di sampingnya, satu adalah 4 dewa dan tidak ada tuan, dan yang lainnya adalah Mu Ying. Ying, sabu-sabu, arogansi berwarna darah baru saja dimulai, dan Xiao Yi segera melepaskannya, dan sosok 7 orang di Istana Surgawi perlahan muncul. Kalian sudah kembali, baru saja keluar dari roh jahat, dan kakak laki-laki itu terkejut. Ini, kakak laki-laki, tapi sebelum Xiao Yi bisa berbicara, mata Mu Tianyuan tiba-tiba melihat sosok tidak jauh. Sosok itu sangat tinggi dan lurus, dengan kin giok halus di tubuhnya, dan dia memiliki penampilan yang agak lembut. Tetapi dengan cara ini, Mu Tianyuan, bahkan 7 orang di Istana Surgawi, tidak akan melupakannya bahkan jika dia mati. Pria dengan 4 dewa dan tidak ada tuan di depannya adalah murid Tuan Paviliun Fenxiang mereka yang menganggap mereka sebagai milik mereka, Yintong. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Ini adalah kakak senior Yintong, aku khawatir dia telah kehilangan ingatannya sekarang, tetapi dia tidak jatuh. Xiao Yi menatap 7 orang yang terkejut, orang-orang di kuil surga, saya tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Saudara muda Xiao Yan, tolong saudara muda, tolong tunjukkan kami paviliun dupa. 7 orang di Tiandian mendengar kata-kata itu, dan mata mereka langsung diarahkan ke Xiao Yan, yang menentang utusan iblis darah di langit. Ia berlutut. Sampai saat ini, 7 orang di Istana Surgawi sepenuhnya percaya pada potensi dan kekuatan Xiao Yan, jadi sekarang spanduk Burning Incense Pavilion secara alami jatuh pada Xiao Yan. Jangan khawatir, utusan iblis darah ini pasti akan membunuh hari ini. Dan Xiao Yan juga memperhatikan hadiah besar dari 7 orang di Istana Surgawi, dan segera tersenyum sedikit. Etiket berlutut semacam ini, di paviliun dupa pembakaran, berarti sepenuhnya percaya. Anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian langit. Di wilayah penindasan iblis, karena bantuan roh api suci, sekarang tidak ada kekuatan api suci, dan hanya kekuatan di panggung tengah Kaisar Bintang 7 Do juga mencoba untuk bersaing dengan utusan ini. Gorevian melihat keberanian di depannya, dia tidak tahu di mana dia datang, dan langsung tertawa. Hehe, nada bicara Gorevian ini cukup gila, tapi aku tidak tahu apakah setengah dari kekuatan Gorevian sekuat yang aku inginkan. Ejekan Gorevian baru saja jatuh,
dan tubuh Xiaoyan segera diukir dengan simbol kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Rune of Wen juga ada di tubuh Xiaoyan, perlahan menghasut. Senior, seberapa yakin kita akan membunuhnya sepenuhnya ketika kita bergabung? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kau menanyakan ini? Ini hanya Gorevian, tapi aku tidak memperhatikannya, apalagi orang ini hanya setengah dari kekuatan Gorevian. Setelah Soul Eater selesai berbicara, Soul Eater-nya di atas, garis kuno pada rune misterius, hantu misterius, terpancar secara langsung. Wah, kekuatan apa yang ada padamu? Kenapa aneh sekali? Setelah tubuh Xiaoyan digantikan oleh lingkaran energi hitam, suara Gorevian yang selalu bangga berubah. Sebagai utusan iblis darah, meskipun dia terluka parah sekarang, penglihatannya jauh lebih luas daripada semua orang yang hadir. Aura hitam di tubuh Xiaoyan baru saja muncul, dan Gorevian langsung merasakan aura yang sangat familiar, meskipun aura di tubuh Xiaoyan sama persis dengan aura dunia hantu, sifatnya benar-benar berbeda. Jika ki hantu pada hantu biasa menakutkan, maka ki hitam di tubuh Xiaoyan saat ini adalah makna mengejutkan yang melahap segalanya. Kekuatan macam apa? Tidakkah kamu tahu jika kamu mencobanya? Mendengar ini, Xiaoyan tertawa ketika melihat iblis darah jelek di wajahnya. Energi hantu, kekuatan melahap. Mungkinkah dia adalah penguasa pemakan jiwa? Mustahil. Hanya sedikit manusia di 7 alam yang bisa mencapai kekuatan Tuhan. Bagaimana mungkin muncul di tempat seperti itu? Sama sekali tidak mungkin. Gorevian bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan pemakan jiwa, kekuatan, Tuan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, beberapa kata yang terputus-putus juga muncul. Jelas, ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu. Jangan khawatir tentang orang ini, singkirkan dia sesegera mungkin. Aku selalu merasa bahwa orang ini terluka parah dan masih belum meninggalkan sungai darah. Aku khawatir ada rencana lain. Jiwa Eater melihat komentar lamban Xiaoyan, dan kemudian berkata, "Oke, Xiaoyan juga tahu bahwa jimat pemakan jiwa adalah kartu truf terakhirnya saat ini, jadi meningkatkan kekuatan jimat pemakan jiwa adalah prioritas utama." Anak bodoh, mati. Gorevian tidak berani ragu, dan langsung menembak Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak panik dan bertemu langsung dengannya. Bum bum bum, 2 serangan mengerikan terus muncul di langit, dan jelas bahwa pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Kekuatan macam apa aura hitam itu pada kakak laki-lakiku? Tidak terlihat seperti hantu, tapi membuatku merasa takut, seolah menyentuhnya akan menimbulkan akibat yang sangat mengerikan. Xiaoyi berkata perlahan, "Saudaraku, dari mana saja kamu?" Tapi Mu Yingying tidak memperhatikan Xiaoyan, dia hanya bergumam sedikit di sudut mulutnya. Adapun murid catatan di samping, Santo api jiwa berwajah hantu Yanjing di lengannya memancarkan cahaya cian yang sangat redup, jelas aura hantu yang tidak biasa di tubuh Xiaoyan telah menyebabkan dia bermutasi. "Kamu pergi dan pimpin pasukan besar kita untuk berperang melawan keluarga kerajaan Xuanling terlebih dahulu." Kekuatan tempur utama keluarga kerajaan Xuanling telah dibunuh oleh Xiaoyan, dan beberapa murid yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman besar. Kali ini, mereka harus dihancurkan sepenuhnya. Lenyapkan. Setelah beberapa saat, Mu Tianyuan berkata kepada 6 orang di sekitarnya. "Kakak, kamu juga bisa pergi, kami di sini." Xiaoyi berpikir sebentar, lalu berkata, "Oke, ayo pergi." Mu Tianyuan melirik Yin Yintong dan Xiaoyan, dan ada sedikit kelegaan di matanya. Dia tahu bahwa jika ratusan murid Pavilion Fancy yang tidak memimpin, mereka masih tak terkalahkan melawan keluarga kerajaan Xuanling. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membawa 7 orang dari kuil surga dan menuju ke pasukan besar mereka, meninggalkan Xiaoyan dan keempatnya untuk melawan utusan iblis darah di sini. 2 orang ini, melihat Mu Yingying dan Yintong tanpa ekspresi, Xiaoyi juga menggelengkan kepalanya sedikit. "Saudara laki-laki, Anda memiliki begitu banyak rahasia," Xiaoyi berkata sambil tersenyum, dan segera menjadi waspada setelah tertawa. Jika Xiaoyan dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan. Dasar bajingan, Xiaoyan dan Gorevian bertarung untuk sementara waktu, tetapi Gorevian menemukan bahwa anak manusia ini hanya dengan kekuatan tingkat menengah Kaisar Dou Bintang 7 dapat benar-benar menggunakan energi hitam aneh itu untuk melawan dirinya sendiri tanpa bisa dibedakan. Orang ini benar-benar layak menjadi yang terkuat dari para Gorevian.
Jimat pemakan jiwa berkata diam-diam di tubuh Xiaoyan. Dalam pertempuran barusan, tampaknya keduanya berimbang, tetapi tidak demikian. Meskipun utusan iblis darah terluka parah, itu melahap kekuatan Qi Haoxing, dan beberapa anggota kuat dari keluarga kerajaan Xuanling, telah memulihkan sedikit kekuatan. Adapun penggunaan sementara kekuatan jimat pemakan jiwa oleh Xiaoyan, itu sama sekali bukan kekuatan Xiaoyan, jadi Xiaoyan baru saja menempati kerugiannya. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Bang bang bang. Saat Xiaoyan dan Gorevian Zaidu bertarung satu sama lain dan jatuh ke dalam jeda sementara, keduanya tiba-tiba mulai berpikir dengan hati-hati. Gorevian ini benar-benar tidak mudah. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan. Bisakah kamu membunuh dengan satu pukulan? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Karena Xiaoyan tahu bahwa iblis berdarah ini pasti tahu bahwa kekuatan ini bukan miliknya, tidak peduli serangan barusan atau sekarang, semuanya terasa seperti menunda waktu, telah ditunda seperti ini, tunggu sampai kekuatannya hilang, saya takut Xiaoyan akan jatuh ke dalam situasi 9 kematian dan tidak ada kehidupan. Seharusnya itu mungkin. Petik 2. Tapi saya pikir Gorevian ini juga memiliki cara menekan bagian bawah kotak dan tidak menggunakannya. Petik 2. Meskipun kekuatanku untuk sementara digunakan olehmu, aku terlalu terluka parah, dan kekuatanmu terlalu lemah untuk digunakan sama sekali. Petik 2. Pukulan fatal masih tergantung padamu, kata pemakan jiwa. Titik. Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Titik. The Soul Eater juga tiba-tiba berkata dengan suara berat, tampaknya hanya meremehkan Gorevian. Oke, setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, diam-diam mengangguk. Sekarang, dia bisa menggunakan 6 kaki. Adapun yang ketujuh, dia belum pernah mencobanya. Nak, kekuatanmu tidak jelas, tetapi kekuatan dunia luar terbatas. Ketika kekuatan ini menghilang, aku akan membiarkanmu bertahan dan mati. Hahaha, Gorevian menatap Xiaoyan, langsung meledak ke dalam tawa. Tawa baru saja muncul, dan segera seluruh tubuh utusan iblis darah, aura merah seperti asap tebal muncul. Crash! Aura merah baru saja muncul, dan meledak di Xiaoyan. Pergi. Xiaoyan juga tahu kejahatan dari benda ini. Jika terkena sedikit, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuhnya. Saat suara Xiaoyan jatuh, energi hantu di sekitarnya langsung berubah menjadi sangkar besi hitam pekat, langsung memenjarakan aura merah. Hitung waktunya, kali ini kompetisi Zhongmen hampir berakhir. Di mana titik transmisi untuk kompetisi Zhongmen? Kamu akan menjadi pupuk terbaikku. Dan Gorevian setelah serangan Xiaoyan dilawan dengan satu pukulan, dia lari dari arah tertentu di belakangnya. Gore Demon, di mana kamu bisa melarikan diri? Xiaoyan berteriak keras, dan kemudian mengejarnya. Blood Demon saat ini bisa sepenuhnya dimusnahkan dengan pukulan fatal. Bukankah itu jalan keluar dari kompetisi sekte? Apa yang diinginkan utusan iblis darah? Saat Xiaoyan dan keduanya menghilang, Xiaoyi bergumam, dan kemudian langsung memimpin Mu Yingying dan Yin Tong untuk mengejar ke atas. Dengan menghilangnya Xiaoyan dan Gorevian, semakin banyak pasukan akan berkumpul di sini di area inti Sungai Darah. Ini adalah hutan yang sangat luas. Di hutan, ada pohon yang rimbun dan rimbun di semua tempat, menutupi hutan dengan sangat misterius, dan di semua arah hutan, murid sekte super yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Karena kompetisi sekte hampir berakhir, banyak sekte super telah memperoleh kesempatan dan ingin pergi, formasi teleportasi ada di tengah hutan. Kompetisi sekte telah berakhir. Di belakang batu kosong, sekelompok besar murid berdiri di sini, dan salah satu tokoh terkemuka berkata, "Aneh untuk mengatakan, mengapa saya belum melihat 4 jemaat surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling?" Kata beberapa sosok lain dengan pedang di punggung mereka. Kedua orang ini adalah kakak laki-laki Jianxin dari Wan Jianmen dan Feng Lin dari Ancient Desolation Hall. Pembatasan di luar tanah api suci begitu kuat sehingga tidak ada dari kita yang memasukinya, tapi saya pikir itu ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling dan paviliun dupa pembakaran. Jianxin berkata sedikit, tanah api suci sangat berbahaya. Hanya bisa dikatakan bahwa itu tidak memiliki nasib dengan kita. Petik 2. Tapi kami juga mendapatkan beberapa peluang lain karena ini, kata Feng Lin sambil tersenyum. Kakak tertua benar, sekarang setelah kompetisi sekte selesai, mari kita pergi dulu,
kata murid luar biasa Feng Hong. Ayo pergi, kali ini kompetisi sekte, saya khawatir pemenang terbesar akan berada di keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang. Kami tidak akan mencampur adukkan, saya percaya sekte super lainnya juga memiliki niat ini. Jian Xin berkata perlahan. Setiap kali sekte bersaing, keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Dupa Pembakaran berada dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata, meskipun sekte super lainnya juga kehilangan murid mereka, kerugiannya sangat kecil. Ayo pergi. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat hutan. Dan saat kelompok terkemuka menuju formasi teleportasi, pusat kekuatan sekte super lainnya bergegas ke arahnya. Saudari, aku belum bertemu Xiao Yan dan yang lainnya, apa yang harus kita lakukan? Di sekte racun, Lin Chu bertanya pada kakak senior 5 racun. Paviliun Wanhua juga siap untuk pergi, ayo pergi dulu. Orang-orang di Paviliun Fenxiang ini harus memiliki kepercayaan diri, dan aku selalu merasa bahwa sepertinya ada yang salah dengan sungai berdarah ini, ke tengah hutan. Dan semakin banyak pembangkit tenaga listrik bergegas menuju pusat hutan, pemandangan yang sangat luar biasa perlahan muncul di tengah hutan. Bagaimana keadaannya? Jubah misterius muncul pada pria yang memimpin, dan karakter misterius yang mencolok muncul di jubah itu. Laporkan kepada tuanmu, para murid Paviliun Fenxiang dan sekte super lainnya berkumpul di sekitar hutan. Saya khawatir mereka mencoba menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Sosok yang baru saja muncul berkata dengan hormat. Sekelompok orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, karena keluarga kerajaan Xuanling kita lemah, kita hanya bisa menyerang Paviliun Fenxiang, jadi kita tidak bisa membunuh super lainnya, murid, tapi kali ini tidak sama. Lewati perintahku, para murid dari keluarga kerajaan Xuanling berkumpul dan membentuk barisan. Kali ini, seluruh Xuan Santian harus dihibur. Susu, pria terkemuka itu berkata dengan jahat. Ya, tuanku, rombongan itu dengan hormat setuju, dan kemudian langsung bersiap. Tuan Gorevian, rencanamu akan segera dimulai. Jika Tuan Gorevian menyerap kekuatan murid sekte super yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan dapat membantu keluarga kerajaan Xuanling kita menyatukan Xuantian 3 hari. Tapi aneh mengapa Raja Xuanling tidak memberi tahu saya. Lupakan saja, saya akan berada di luar, dan perintah militer tidak akan dapat diterima, jadi saya sebaiknya membantu Lord Gorevian terlebih dahulu. Setelah pria di Xuanpao selesai berbicara, aura jahat itu berkedip-kedip di seluruh tubuhnya sangat kuat. Bangun, untuk kekuatan itu telah meningkat ke tahap awal Kaisar Do Bintang 8, dan telah mencapai batas sungai darah. Sangat sunyi, Jian Xin dan Feng Lin baru saja datang keluar formasi, dan melihat formasi melingkar besar perlahan muncul, tirai cahaya kuning langsung menyelimutinya, tetapi di sini udara sangat sunyi. Formasi teleportasi masa lalu tidak seperti ini. Jian Xin berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata, untuk beberapa alasan, ketika matanya pertama kali melihat formasi teleportasi ini ditutupi dengan rune besar dan kecil, hatinya dingin. Lakukan, itu akan berubah nanti. Meskipun Feng Lin tidak tahu alasannya, dia masih berkata, tabrakan. Saat suara Feng Lin baru saja jatuh, vitalitas yang mempesona dari keduanya segera muncul secara langsung, dan kemudian dengan tepat mengenai tirai cahaya dari susunan teleportasi. Metode ini adalah untuk membuka susunan teleportasi. Hukum. Ini bukan formasi teleportasi, dan saat serangan keduanya baru saja mengenai tirai cahaya kuning formasi teleportasi, aura merah darah dengan cepat terisi. Melalui aura merah darah ini, baik Feng Lin maupun Jian Xin menjadi bermartabat. Hahaha, Feng Lin, Jian Xin, kalian berdua abadi. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam melintas langsung dari pusat formasi. Xuan Wanjin, bukankah kamu sudah jatuh? Bagaimana mungkin? Jian Xin tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Xuan Wanjin di depannya adalah orang kuat di era yang sama dengannya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari 4 surga. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tapi sayangnya, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Semua murid yang memasuki sungai darah kali ini akan musnah di sini. Dan jubah hitam itu pria Xuan Wanxin tapi senyum jahat. Saat suara Xuan Wanxin baru saja jatuh,
formasi teleportasi yang dipenuhi dengan tirai cahaya kuning dipenuhi dengan atmosfer jahat yang menyesakkan. Bajingan ini benar-benar mengubah formasi teleportasi. Kali ini, aku khawatir itu akan merepotkan. Dan dengan munculnya Xuan Wanjin, pembangkit tenaga super lainnya juga datang ke sini. Mereka semua ditemukan Xuan Wanjin bergerak. Dengan kekuatan kita semua, bisakah kita menghancurkan formasi ini? Setelah beberapa saat, suara 5 racun melayang ke arah pemimpin Sekte Super. Sayangnya tidak, ketika semua orang melihat ini, mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka tidak tahu kengerian formasi ini, tetapi napas ini saja membuat semua orang begitu pemalu, yang cukup untuk menunjukkan tirani dari formasi ini. Mundur, kali ini, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi Xuan Santian. Feng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengikuti kata-kata Feng Lin, pembangkit tenaga listrik Sekte Super lainnya juga mundur satu demi satu. Jelas, formasi ini, bahkan jika mereka semua bergabung, tidak dapat dipatahkan. Hahaha, jangan khawatir, tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Formasi Iblis Gore, sungai penggumpalan darah. Melihat banyak pria kuat yang mundur, jejak kegilaan muncul di tubuh Xuan Wanjin, muka teriak langsung. Dengan Xuan Wanjin melakukan ini, formasi yang penuh dengan aura jahat berwarna merah darah memancarkan hisapan tirani yang tak tertandingi, dengan liar menyedotnya ke segala arah. Di cakrawala yang jauh, sosok Gorevian dan Xiaoyan juga berkedip ke arah sini. Aneh, bukankah arah ini tempat untuk meninggalkan formasi teleportasi sungai berdarah? Apa yang sedang dilakukan Gorevian ini? Xiaoyan mengejarnya, tetapi setiap kali dia akan mengejarnya, dengan Gorevian pada saat itu, Gorevian tidak ragu untuk menghabiskan kekuatan sumbernya, dan untuk sementara memblokir Xiaoyan. Kekuatan di sungai darah, tiba-tiba menggeliat. Sepertinya seseorang lewat di sini, memadatkan kekuatan yang sangat jahat. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di Xiaoyan berkata, "Hei, lupakan saja, aku akan menelannya sebentar lagi, lihat apakah dia masih sombong." Setelah beberapa saat, pemakan jiwa berkata, untuk pembangkit tenaga listrik setingkat Gorevian, setelah menelan, dengan bantuan kekuatan transformasi dari pemakan jiwa sudah cukup untuk mengubahnya menjadi kekuatan sendiri, sehingga memulihkan banyak kekuatannya sendiri. Senior, iblis darah itu jahat, dan mereka juga membiarkan saudara senior kita Yintong menderita siksaan seperti itu, jadi biarkan aku melakukannya. Balas dendam saudara senior harus dibalas olehku. Xiaoyan mendengar suara itu, kata-kata, tapi apakah sedikit tersenyum. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan jimat pemakan jiwa, itu pasti tidak sederhana, di matanya, seorang Gorevian secara alami tidak masuk akal. Anak baik, kamu punya keberanian. Soul Eater sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih tersenyum. Pemakan jiwa tahu bahwa pendekatan Xiaoyan agak keras kepala dan egois, karena hanya setelah membunuh Gorevian dia bisa mendapatkan persetujuan dari jimat jiwa wajah hantu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan tidak memedulikan sekte pavilion dupa pembakaran. Pintu kehormatan, atau cukup mewah. Ayo pergi, hampir sampai. Begitu suara itu jatuh, dia terus mengejar, dan Xiaoyi juga memandang Mu Yingying dan Yintong, dan dengan panik menyapu formasi teleportasi. Di hutan di luar formasi teleportasi, murid yang tak terhitung jumlahnya di sini sudah sangat kacau. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Apa itu? Mata beberapa murid sangat tajam, dan mereka terkejut ketika mereka melihat aura merah darah muncul dari hutan. Tetapi para murid ini belum bereaksi, dan tiba-tiba berteriak di langit, dan kemudian semua murid yang tersentuh oleh aura merah darah semuanya tidak terkendali dan terbang langsung menuju pusat hutan. Dan pergi. Puff. Dengan suara, ketika para murid yang diwarnai dengan aura merah darah baru saja bersentuhan dengan pusat formasi, mereka berubah menjadi kabut berdarah, dan bahkan jiwa mereka tidak meninggalkan jejak. Mati. Song Yue melihat beberapa murid di sekitarnya, dan mau tidak mau mengecilkan pupilnya. Keluarga kerajaan Xuanling, apa yang kamu lakukan? Du Chun memarahi dengan suara rendah, penampilan saat ini telah melampaui batas yang dapat mereka tangani. Formasi itu, tampaknya telah menyerap kekuatan murid-murid kita, dan kemudian memadatkan sesuatu. Wajah Feng Lin jelek saat ini. Murid-murid ini adalah andalan sekte mereka masing-masing,
dan mereka sekarang ditelan oleh kejahatan ini. Semangat, jiwa tidak tersisa, tidak diragukan lagi yang paling sakit hati. Semua murid, mundur, jangan sentuh aura berdarah. Setelah beberapa saat, Jianxin berteriak keras, tampaknya tidak dapat menemukan solusi untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan ini. Selain itu, sekte super lainnya sama dengan adegan ini. Apakah ini kiamat? Beberapa murid tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Langit penuh dengan aura berwarna darah, aura jahat, dan bahkan satu demi satu sosok terus-menerus terjerat oleh aura berwarna darah, dan kemudian terbang langsung ke langit, berubah menjadi lapisan kabut darah dengan keras. Akhirnya, itu disuntikkan ke benda yang tidak jelas di atas formasi. Bagaimana ini bisa bagus? Saat ini, lebih dari seperempat murid telah hilang. Jika ini terus berlanjut, bagaimana saya harus menjelaskan kepada sekte? Beberapa pembangkit tenaga sekte super tidak dapat menggoyahkan mereka, kekuatan berdarah bahkan setelah memeras otak mereka, hanya bisa menghela nafas. Gore Demon, kemana kamu berlari? Dan tepat ketika ada sedikit keputusasaan di hati semua orang, sebuah suara memekakkan telinga memasuki pikiran mereka. Xiao Yan, beberapa tokoh akhirnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Xiao Yan ini adalah murid paling menonjol di pavilion Fenxiang. Dengan dia di sekitar, peluang hidupnya mungkin akan meningkat banyak. Bajingan, setelah sekian lama mengejar, saatnya kamu merasakan kematian yang sebenarnya. Hahaha, dan sosok Gorevian tiba-tiba menyapu aura berwarna darah yang telah melahap banyak murid, tertawa. Dan saat utusan iblis darah mengalir ke aura berwarna darah, tiba-tiba seluruh tubuh memancarkan aura yang sangat kejam. Temui Tuan Gorevian. Gorevian baru saja memasuki formasi, dan Xuan Wanjin berkata dengan hormat. Xuan Wanjin, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk setelah ini selesai. Kata Gorevian dengan senyum puas. Ini adalah milik bawahan. Xuan Wanjin sangat senang ketika mendengar kata-kata itu. Ambil kendali yang baik dari arai Gorevian. Kekuatan saat ini tidak cukup. Gorevian terus melepaskan kekuatan jahat, dan tubuh energi besar yang agak kabur seperti sungai darah muncul dalam arai. Oke, Xuan Wanjin setuju dengan lembut, dan kemudian terus meningkatkan kekuatannya untuk mengendalikan formasi, dan para murid ditelan. Sungai darah, padatkan untuk utusan ini. Gorevian juga tertawa jahat, lalu berkata. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam formasi, sungai energi berwarna darah berukuran sekitar 100 meter tiba-tiba muncul di atas kepala mereka berdua. Melalui sungai darah ini, murid yang tak terhitung jumlahnya di hutan semuanya terkejut. Arai sudah keluar, ayo kembali. Tepat ketika Xiao Yan, dikelilingi oleh hantu, hendak memulai, jimat pemakan jiwa tiba-tiba berkata. Xiao Yan juga bukan orang yang gegabah, dia langsung mundur, dan kemudian berjalan menuju pasukan besar Burning Incense Pavilion. Apakah ini akhir hari? Ling Xuan dan Qinxin Mufeng memimpin kelompok besar di pavilion Fenxiang, dan mereka tidak bisa tidak mengatakan dalam hati mereka. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Adik muda, melihat beberapa murid di sekitarnya ditelan, beberapa murid di pavilion Fenxiang tidak bisa tidak bertanya kepada mereka bertiga. Mari kita serahkan pada kakak senior. Ling Xuan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu harus datang, adik perempuan kecil. Aku bukan pemimpin yang memenuhi syarat. Dengan kepemimpinanmu, tidak ada murid pembakar dupa kita yang kehilangan salah satu dari mereka. Aku percaya mereka akan mempercayaimu. Kakak laki-laki itu juga tertawa. Kamu, mata indah Ling Xuan bersinar dengan air mata, dan kemudian berkata. Ya, adik perempuan kecil itu membawa kami ke sungai darah, dan mendapatkan banyak kesempatan, tetapi saya tidak mengambil uang. Beberapa suara terus muncul dari antara para murid. Maaf, aku kembali terlambat. Dan ketika semua orang sudah bersatu, sosok Xiao Yan datang seperti yang dijanjikan. Karena itu masalahnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakak senior Xiao Yan, untuk melenyapkan klan jahat ekstrateritorial. Melihat suara akrab Xiao Yan kembali, pada saat itu, semua murid Fenxiang Pavilion akan berkumpul di sini. Dan sepertinya dia memperhatikan bahwa sungai darah di langit semakin padat, dan kekuatan sekte super lainnya juga bergerak menuju pavilion Fenxiang, dan mereka tidak tahu mengapa. Dan dengan kedatangan Xiao Yan dan yang lainnya, kekuatan sekte super lainnya juga perlahan-lahan datang ke kediaman pavilion Fenxiang.
Istana Sunyi Kuno Fenglin. Wan Jianmen Jianxin. Siapa kamu? Kakak senior Mu Tianyuan mengenali banyak dari mereka secara sekilas, dan segera berbicara. Saudara Tianyuan, tetap aman, kata Jianxin sambil tersenyum. Selain Jianxin, para pemimpin sekte super besar lainnya juga datang ke sini. Berhenti bergosip, Mu Tianyuan, Fenglin, dan Jianxin memiliki hubungan yang baik, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan pembangkit tenaga super sekte lainnya, dan kemudian berkata dengan tenang. Kakak seniormu, kamu juga telah melihat bahwa formasi teleportasi yang meninggalkan sungai darah di depanmu telah dimodifikasi oleh keluarga kerajaan Xuanling. Formasi saat ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita. Untuk rencana hari ini, hanya kita yang bekerja sama gabungkan kekuatan. Pada saat ini, Hua Lexin, yang membawa boneka, melangkah maju dan berkata, Ya. Pinggu Dangu dan pembangkit tenaga super sekte lainnya mengangguk. Hei, formasi ini tidak berguna untukmu, tapi bukan berarti kita tidak bisa memecahkannya. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri dan tertawa. Oh, saudara muda Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari sekte-sekte super itu juga menyala. Aku punya cara untuk mengalahkannya dan keluar dari sini. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar memuaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli sekte super lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata-kata Xiaoyan, mereka merasa lega. Semuanya, ketika saatnya tiba, aku akan membuka skylight dan mengatakan sesuatu yang cerah. Aku memang bisa mengalahkan ras alien ini, tapi aku tidak punya kewajiban untuk membawamu pergi. Senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan, kamu, serigala bermata putih. Dan mengikuti kata-kata Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik sekte super lainnya semua mengerutkan kening, tetapi orang-orang dari sekte racun dan paviliun Wanhua diam-diam berdiri di paviliun dupa pembakaran, merasa masuk akal Xiaoyan akan menerimanya, mereka pergi bersama. Sangat mudah untuk memintaku membawamu pergi. Bantu kami untuk melenyapkan semua murid keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menyinggung orang-orang ini saat ini, tetapi jelas tidak mungkin untuk membuat Xiao Yanbai berkontribusi. Hancurkan keluarga kerajaan Xuanling. Ini urusanmu di paviliun dupa pembakaran. Jika kita melakukan ini, aku khawatir kita akan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga kerajaan Xuanling. Beberapa orang kuat masih menolak. Jangan khawatir jika kamu tidak mau. Jangan khawatir, tanpa bantuanku, kamu tidak bisa pergi dari sini. Xiao Yi, ayo pergi. Xiao Yan selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, dia mengambil Xiao Yi langsung ke arah Go, dan Not Tong juga perlahan mengikuti. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera mengambil tindakan adalah karena butuh waktu untuk menyerap kekuatan jimat pemakan jiwa, tetapi kekuatan yang diserap saat ini jelas cukup untuk membunuh Gorevian, jadi dia tidak berhenti di situ, jika tidak, sungai darah akan menjadi lebih kental dan akan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan hidup mereka. Sialan, Xiao Yan ini benar-benar licin, dan melihat Xiao Yan pergi, pria kuat lainnya yang tidak berdamai juga dikutuk. Semuanya, tolong pilih pentingnya masalah ini. Murid Fen Xiangge, ikuti aku untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Dan kakak senior Mu Tianyuan juga sangat mempercayai Xiao Yan. Dia tidak mengatakan terlalu banyak kepada orang-orang kuat itu, dan langsung memanggil ratusan murid di belakangnya untuk bersiap membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Saudara perempuan dari paviliun Wanhua, bergabunglah dengan paviliun dupa pembakaran untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Putra sekte racun, ikuti aku untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Gerbang pedang, 4 suara terdengar, dan kemudian suara seluruh langit memancarkan niat bertarung yang agung. Tuan, ini, para murid keluarga kerajaan Xuanling semuanya diselimuti aura berwarna darah saat ini, tetapi mereka tidak berubah menjadi makanan, dan bahkan aura mereka sedikit diperkuat. Lewati pesananku, jangan pegang tanganmu, berikan kutukan darah untuk melenyapkan semua orang di sini. Xuan Wanjin tertawa ketika dia melihat murid yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi makanan bagi sungai darah. Murid keluarga kerajaan Xuanling, kutub darah untuk menghancurkan semua orang di sini. Dan pemimpin keluarga kerajaan Xuanling juga berkata, Xiao Yan sangat pintar, dan tidak mudah untuk melenyapkan murid-murid keluarga kerajaan Xuanling.
Kekuatan kutukan darah pada mereka mungkin bahkan lebih kuat. Tapi sekarang, kita hanya bisa menyematkan semua milik kita, berharap pada itu. Itu pada Xiaoyan, kata Jian Xin perlahan. Semuanya sudah berakhir sekarang, tidak ada pilihan. Ayo bertarung. Sekte super lainnya yang awalnya tidak puas dengan Xiaoyan juga memanggil murid-murid mereka dan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Pada saat itu, seluruh hutan penuh dengan darah, dan para murid dari sekte super yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya bertarung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi bahkan terus-menerus diserap oleh sungai darah. Apakah ini pilihan terakhirmu? Xiaoyan berada pada ketinggian di bawah nol, dan ki hitam asalnya terus muncul dari tubuhnya, melihat utusan iblis darah yang bercokol di sungai besar darah dan berkata, "Kekuatan dalam tubuhmu sangat kuat, tapi aku yakin itu akan segera habis." Gorevian sepertinya sangat takut dengan aura pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan. "Blood Demon, hari ini, kamu harus mati." Xiaoyan berkata sedikit tanpa terlihat kaget. "Siapa yang akan membunuh rusa, mari kita bergerak untuk memutuskan hasilnya," kata Gorevian sambil tersenyum. "Aku tidak bisa memintanya." Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi penguasa kuno api aneh itu sedikit dipindahkan dari belakang, dan nyala api yang megah dan menyilaukan perlahan memancar keluar. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan api suci, tetapi juga memiliki kekuatan melahap jiwa. Aku khawatir kekuatan ini tidak cukup. Murid keluarga kerajaan Xuanling, korbankan darah. Perubahan drastis. Bang bang bang. Kemudian saat berikutnya, para murid keluarga kerajaan Xuanling yang bertarung melawan sekte super yang tak terhitung jumlahnya di hutan di bawah tiba-tiba meroket, dan akhirnya menyusut tiba-tiba, dan meledak secara langsung. Sabu-sabu, semua murid keluarga kerajaan Xuanling tidak luput dari serangan utusan iblis darah, dan kemudian semua berubah menjadi kabut darah dan bergabung ke sungai darah. Menggunakan semua murid keluarga kerajaan Xuanling sebagai taruhan, utusan setan darah ini juga takut pada saudara muda Xiaoyan. "Saudara muda, ayolah, kami percaya padamu." Melihat itu semua murid kerajaan Xuanling keluarga menghilang dalam sekejap, Mu Tianyuan juga memancarkan rasa kepuasan atas pembalasan yang besar. "Hahaha, Xiaoyan, aku melihat bagaimana kamu melawanku. Sungai darah, hancurkan untukku." Dan setelah kabut darah semua murid keluarga kerajaan Xuanling disuntikkan, kekuatan besar memenuhi sungai darah rasa penindasan yang sangat tirani keluar secara langsung. Kaki pertama dari penguasa penghancur langit 7 lapis. Gelombang 2 kaki tumpang tindih 1000 kaki. Penggaris renang 3 langkah. Boom! Keempat ciman baru saja menyentuh sungai darah, dan mereka hanya menyebabkan sedikit kerusakan, dan mereka musnah. "Xiaoyan, aku tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Melihat ini, Gorevian langsung tertawa terbahak-bahak. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tentu saja, tapi 5 kaki memenjarakan langit. Ada sedikit tekad di murid-muridnya, dan kekuatan yang lebih besar muncul. Bang bang bang, 2 ciman tirani lainnya menyerang, dan tiba-tiba sungai darah benar-benar bergetar. Gulu, dan setelah kedua cimen menyebabkan getaran pada sungai darah, mereka juga menghilang. Bukan kekuatan yang buruk. Jika lebih kuat dari ini, aku khawatir seranganku benar-benar tidak bisa menghadapimu. Namun, ini sudah berakhir. Gorevian tertawa terbahak-bahak, karena dia menemukan tubuh Xiaoyan sangat cepat. Menyusut daya. Kaki ketujuh, penguasa langit. Pada saat ini, di tangan kiri dan kanan Xiaoyan, 2 kristal prismatik yang memancarkan api kaki dan cian muncul secara langsung, dan kemudian semburan kekuatan murni yang tak tertandingi meletus melawan darah. Sungai itu dimurnikan, dan pada saat yang sama, penguasa putih susu yang mempesona perlahan-lahan jatuh dari tangan Xiaoyan. Tanpa suara apapun dan tanpa kekuatan sedikit pun, itu seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar menembus kegelapan dan meledak di sungai darah yang sangat jahat. Bang bang bang, kedua serangan menyilaukan itu langsung bertarung bersama, dan kemudian Gorevian tidak punya waktu untuk terkejut, pupil matanya menyusut dengan kencang, dan suara yang familiar keluar perlahan. "Kakak, balas dendammu. Aku akan membalasmu." Saat suara itu jatuh, Gorevian hanya merasa dadanya tertusuk oleh telapak tangan yang penuh dengan api cian dan kaki. Dan banyak pembangkit tenaga listrik di hutan di bawah yang masih khawatir tentang Xiaoyan sekarang tercengang. Tidak, mustahil. Gorevian menghadapi pukulan berat saat ini,
dan tatapan luar biasa muncul di pupilnya. Mati, sudut mulut Xiao Yan terbuka, dan gelombang kematian terpancar langsung. Crash! Dan saat Xiao Yan meningkatkan serangannya, dua Saint Flame Crystals di tangan kiri dan kanannya meledak dengan kekuatan yang mempesona, langsung membungkus Gorevian ke tuan-tuan. Saat berikutnya, utusan iblis darah merasakan kekuatan kehancuran dari hati langsung dari dua api suci yang berbeda warna, dan jeritan yang menusuk hati tidak bisa berhenti. Susu, hanya dalam beberapa napas, tubuh Gorevian, bahkan aura berwarna darah, langsung dibakar oleh kekuatan dua kristal api suci, hati api Tianyan dan api jiwa wajah hantu, ketiadaan. Puff, setengah dari kekuatan Gorevian benar-benar musnah, dan dua Saint Flame Crystals di tubuh Xiao Yan juga menjadi tenang. Adapun serangan di langit, perlahan-lahan menghilang. Saat berikutnya, Xiao Yan seperti burung yang ketakutan, terbang terbalik dari langit ke tanah. Sial, 7 kaki untuk memecahkan langit, itu masih agak terlalu enggan, tapi untungnya itu berhasil. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian tidak peduli apa yang terjadi di tubuhnya, kelopak matanya sangat berat, dan dia memejamkan matanya secara langsung. Alasan mengapa Xiao Yan mampu menampilkan langit setinggi 7 kaki barusan adalah di satu sisi dengan kekuatan jimat pemakan jiwa, di sisi lain dengan kekuatan jiwa api Saint Yanjing berwajah hantu. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak akan bisa menampilkannya sepenuhnya. Setelah menghilangkan setengah dari kekuatan Gorevian, mata Yintong juga memancarkan sedikit kelegaan, dan kemudian Soul Flame Saint Yanjing yang berwajah hantu biru tidak kembali ke tubuhnya, tetapi tetap berada di tubuh Xiao Yan. Kamu berhasil. Tepat ketika Xiao Yan jatuh bebas, sesosok bayangan meledak, dan kemudian perlahan menyeret Xiao Yan, suaranya yang lembut bergema di samping Xiao Yan. Jangan takut, aku akan menyelamatkannya. Tubuh Xiao Yan terlalu lemah, jadi dia tidak membuka matanya, tetapi dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah Mu Yingying. Ketika kamu menjawab, kami akan pergi dari sini. Mu Yingying memeluk Xiao Yan dengan lembut. Kekuatan api suci biru di tubuhnya terus berkumpul ke arahnya, memperbaiki tubuh yang terluka. Pavilion Fanxian kali ini, ada pria yang luar biasa. Sekte super lainnya terkejut ketika mereka melihat pertempuran apokaliptik ini diselesaikan dengan mudah oleh pemuda di depan mereka. Dan saat pemandangan sungai darah jatuh, dunia luar juga melonjak. Markas besar keluarga kerajaan Xuanling. Bang bang bang. Serangkaian kartu jiwa di aula ibadah meledak dalam sekejap, dan pupil lelaki tua yang menjaga itu tiba-tiba terbuka, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Para murid dari keluarga kerajaan Xuanling kita, seluruh pasukan dimusnahkan. Murid lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa yang luar biasa. Kali ini, orang-orang yang memimpin keluarga kerajaan Xuanling berasal dari 4 surga. Kekuatan keempat orang itu lebih kuat dari beberapa tetua. Mereka memimpin tim dan dapat dimusnahkan oleh sisa pasukan. Masalah ini harus diberitahukan kepada Raja Xuanling sesegera mungkin. Orang tua itu merenung sejenak, dan kemudian berjalan langsung menuju istana Xuanling. Bang bang bang. Raja Xuanling, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di istana Xuanling, tiba-tiba mengeluarkan suara mengunyah. Raja Xuanling, apa yang kamu lakukan? Tapi sumber kekuatan dari Gorevian yang terbangun oleh suara mengunyah langsung melayang. Dengan marah berteriak pada Raja Xuanling. Gorevian, sekarang, apakah kamu masih membohongiku? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa ras jahat dari luar wilayah dapat datang ke Xuantian-Santian kita. Alasan mengapa kamu enggan datang tidak lebih dari itu masalahmu sendiri. Awalnya, saya menghubungi Anda untuk ingin Anda datang ke Xuantian untuk membantu saya menyatukan tempat ini. Tapi sayangnya saya salah perhitungan. Lebih baik melakukannya sendiri daripada membiarkan orang lain dan situasimu saat ini. Ini bukan keadaan yang baik, kan? Suara jahat Raja Xuanling keluar perlahan. Raja Xuanling, apa maksudmu? Mendengar kata-kata kekuatan sumber Gorevian, dia juga samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera berkata. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Alasan mengapa kamu begitu putus asa, seharusnya ada barang-barangmu di sana. Meskipun kamu melakukannya dengan sangat diam-diam, itu masih tertangkap oleh aku menemukannya. Sekarang kamu hanya memiliki kekuatan sumber setengah kekuatan Gorevian, dan setengah lainnya dari kekuatanmu ditekan di alam setan kota sungai berdarah. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum.
Kamu, mendengar kata-kata kekuatan sumber Gorevian, dia terkejut dan buru-buru melarikan diri. Karena separuh dirinya yang lain benar-benar dilenyapkan sekarang, meskipun dia terkejut, dia benar-benar merasa bahwa dia sangat lemah saat ini. Jangan khawatir, apa yang ingin kamu lakukan adalah juga apa yang ingin aku lakukan. Meskipun harga kompetisi sekte ini cukup tinggi, itu tidak terlalu merugikanmu sebagai kompensasi. Raja Xuanling tersenyum sedikit, dan kemudian membuka matanya. Mulut berdarah itu terbuka lebar, langsung menelan Gorevian ke dalamnya. Tidak, melihat kekuatan sumbernya, Gorevian menemukan bahwa ada lingkaran rune jahat hitam yang muncul dari Raja Xuanling. Jika dia ditelan oleh kekuatan ini, saya khawatir dia akan sepenuhnya menjadi makanan Raja Xuanling. Puff, Raja Xuanling secara alami mengabaikan hal-hal ini dan melahapnya secara langsung. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya juga meroket dalam sekejap. Adapun kekuatan sumber Gorevian, itu sepenuhnya terintegrasi dalam tubuhnya. Gorevian, kamu sudah menghitung segalanya, tetapi kamu belum menghitung nasibmu sendiri. Mulai sekarang, aku akan membantumu memperluas kekuatan Gorevianmu. Raja Xuanling merasakan bagian dalam tubuhnya, mencapai kesempurnaan satu bintang Douxian, tidak bisa menahan tawa. Dong dong dong, dan saat berikutnya, ketukan pintu keluar. Masuk, kata Raja Xuanling dengan sungguh-sungguh. Rajaku, murid keluarga kerajaan Xuanling kami berada di kompetisi sekte, seluruh pasukan dimusnahkan. Kartu jiwa semuanya rusak. Orang tua yang baru saja menjaga kartu jiwa berkata dengan hormat. Ini menarik, meskipun kerugiannya berat, jika mereka tidak sepenuhnya musnah, saya khawatir saya tidak akan menelan iblis darah dengan mudah. Raja Xuanling tersenyum tidak setuju. Rajaku, orang tua itu tampaknya tidak tahu bahwa senyum Raja Xuanling bermacam-macam, jadi dia bertanya-tanya. Murid keluarga kerajaan Xuanlingku tidak mudah dibunuh. Menurut dugaanku, ini mungkin terkait dengan pavilion Fenxiang. Bawa orang itu ke kota Suehe. Kali ini, bagaimanapun caranya, Xiao Yan harus dibawa. Bawa anak itu kembali padaku. Raja Xuanling berteriak dengan marah, pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak ini Xiao Yan tidak diragukan lagi yang paling menjengkelkan bagi Raja Xuanling. Dia tidak hanya menghancurkan perbuatan baiknya beberapa kali, tetapi dia bahkan membunuh pangeran terpentingnya. Sekarang dia telah sepenuhnya membunuh semua murid Kaisar Xuanling dalam kompetisi sekte. Kebencian, tidak terlalu besar. Ya, mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu mengangguk senang. Dia secara alami tahu bahwa lelaki itu telah menyaksikan semua adegan di mana pangeran ketiga Xuanmu terbunuh. Formasi teleportasi di kota Sungai Darah. Tempat itu sudah penuh dengan orang, karena pusat kekuatan sekte super masing-masing ada di sini menunggu murid sekte mereka meninggalkan Sungai Darah dengan selamat, dan kemudian membawa mereka kembali ke sekte masing-masing. Seseorang keluar, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan tiba-tiba hati banyak pembangkit tenaga listrik yang menunggu di luar formasi besar berkedip. Cahaya dari formasi teleportasi tiba-tiba berkedip, dan kemudian ratusan siluet keluar darinya. Di antara siluet, kebanyakan dari mereka dilengkapi dengan pedang di punggung mereka, dan beberapa juga berotot. Itu pria dari Istana Sunyi Kuno dan Wan Jianmen. Beberapa dari mereka berkata langsung, hahaha, sepertinya Istana Sunyi Kuno dan Wan Jianmenmu berada di urutan terbawah dari kompetisi sekte kali ini. Seorang wanita cantik di sisi lain berkata perlahan. Dalam kompetisi sekte, terlepas dari hidup atau mati, hal utama adalah meninggalkan Sungai Darah. Yang pertama meninggalkan Sungai Darah tidak diragukan lagi adalah bagian bawah, dan yang terakhir pergi tidak diragukan lagi adalah juara sejati. Bagaimana orang-orang ini bisa keluar lebih dulu? Namun, para pemimpin dari dua kekuatan kuil Sunyi Kuno dan Wan Jianmen jelas mengabaikan hal-hal ini, dan mata mereka semua tertuju pada siluet yang baru saja muncul. Sosok-sosok itu semua memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan bahkan napas mereka tidak stabil, jelas bahwa mereka telah mengalami semacam perang. Bukankah orang-orang dari pavilion Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling di sini? Jian Xin menerima beban terberat, melirik orang-orang di luar formasi, dan kemudian berbicara. Ayo kembali dulu, berita di dalam masih belum cocok untuk diumumkan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya keluar, berita ini secara alami akan keluar. Istana Sunyi Kuno Feng Lin menggelengkan kepalanya.
Murid dari dua kekuatan Anda dan saya juga menderita kerugian. Saya juga ingin kembali ke sekte. Jianxin tertawa, dan segera mengambil murid yang tersisa dan pergi ke sekte mereka yang kuat. Dan dengan kepergian dua kekuatan Istana Kuno Desolate dan Wan Jianmen, pembangkit tenaga listrik lainnya di sini semuanya sedikit berkerut, karena dengan kekuatan mereka, secara alami tidak sulit untuk menemukan bahwa kedua kekuatan itu sebenarnya Tangguh Sheng Sheng kehilangan seperempat. Aula Wilderness Kuno dan Wan Jianmen adalah pemimpin di antara sekte super. Sekte tirani seperti itu telah kehilangan banyak murid, dan pria dan kuda dari sekte super lainnya mungkin dalam bahaya. Setelah orang-orang dari Aula Desolate Kuno dan Wan Jianmen pergi, orang-orang dari kekuatan lain berhamburan satu demi satu, tetapi mereka semua sama dengan dua kekuatan. Berhenti dan kembali ke sekte masing-masing. Ketika mereka kembali ke sekte masing-masing, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte berani memberitahu kekuatan sekte masing-masing tentang apa yang terjadi dalam kompetisi sekte, dan pembangkit tenaga super sekte tidak bisa tidak menghadapi wajah besar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ubah, karena mereka tahu bahwa jika ini masalahnya, saya khawatir Xuan Santian akan segera berubah. Kediaman Burning Incense Pavilion di Blood River Town. Semua orang tahu tentang masalah ini, kan? Zhu Jin duduk di atas meja, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, tersenyum dari waktu ke waktu, tidak dapat diprediksi. Mu Tianyuan mengirim informasi kembali, tetapi informasi ini agak mengejutkan. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Semua murid dimusnahkan, tapi Mu Suzi di bawah tersenyum perlahan, dan ada sesuatu yang langka dalam suaranya, kebanggaannya, karena semua kesuksesan ini berasal dari Xiaoyan, dan dia, Mu Suzi, dapat dianggap sebagai guru Xiaoyan. Ya, semuanya hancur. Di masa lalu, hanya keluarga kerajaan Xuanling yang membunuh murid-murid kita di Pavilion Fenxiang, tapi aku tidak bisa berpikir untuk dipukul mundur oleh anak ini Xiaoyan, yang benar-benar menghangatkan hati. Zhu Jin berkata sambil tersenyum. Yintong juga telah ditemukan, dan hati Master Pavilion ini akhirnya terpecahkan. Petik 2. Tapi yang tidak kami duga adalah bahwa ngarai Kaisar Xuanling memiliki hubungan yang begitu dalam dengan ras jahat asing. Dan hal yang paling menyusahkan adalah senior Yanqi. Mu Suzi di sampingnya mengguncang tubuhnya, kepala, barusan senyumnya berangsur-angsur mengeras. Tentu saja baik untuk menemukan Yintong, tetapi Yanqi dikendalikan oleh klan jahat di luar dunia. Ini mungkin konspirasi yang telah direncanakan keluarga kerajaan Xuanling sejak lama. Tidak lama setelah itu, yang di sebelah Mu Suzi menatapnya tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah ketua Aula Pavilion Fenxiang, gigi putih dengan kekuatan setengah abadi. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menjaga murid-murid kita tetap aman. Setelah dikirim kembali ke pavilion, semua murid dari keluarga kerajaan Xuanling dimusnahkan. Orang-orang ini mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Tapi Xiong Yuan di bawah berkata perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Lelucon, kompetisi sekte adalah pertarungan hidup dan mati, dan keluarga kerajaan Xuanling mereka biasa membunuh kita, dan membakar dupa banyak murid pavilion. Kali ini kami akhirnya menarik napas, apakah mereka masih berani menjelaskannya? Ketika Mu Suzi mendengar ini, dia sangat marah. Hehe, saudaramu, jangan khawatir. Petik 2. Tuan Pavilion telah mengirim kembali berita untuk melindungi Xiaoyan. Zhu Jin berkata perlahan. Apakah ini benar? Mendengar ini, Mu Suzi tidak bisa menahan gemetar di hatinya. Dia tahu bahwa kata-kata Fentian tidak diragukan lagi mewakili medan kekuatan dari seluruh Pavilion Fenxiang. Itu benar sekali. Zhu Jin berkata, kirim seseorang untuk menonton formasi teleportasi, dan begitu murid pembakar dupa kita muncul, mereka akan segera dijemput. Zhu Jin Zaidu berkata, apakah ini terlalu tidak sabar? Petik 2, sekte ini lebih kecil dari pengadilan. Xiaoyan tampaknya telah membantai Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling. Aku takut keluarga kerajaan Xuanling akan menggunakan ini sebagai alasan. Zhu Jin menjelaskan. Ini si kecil, benar-benar mengkhawatirkan. Petik 2. Tapi aku menyukainya. Setelah Palace Master selesai berbicara, semua orang terdiam, selalu memperhatikan pergerakan formasi teleportasi di kejauhan. Kediaman keluarga kerajaan Xuanling di kota Suehe. Murid kita semua musnah. Saya khawatir ras jahat asing telah terungkap,
bagaimana ini harus dilakukan. Di aula, beberapa tetua tidak bisa tidak berkata. Semuanya, jangan tidak sabar. Rajaku secara alami akan menangani masalah ini. Prioritas utama kami sekarang adalah menangkap pembunuh yang membunuh murid-murid kami dari keluarga kerajaan Xuanling. Qin Tian, yang sedang duduk di tempat pertama, kata perlahan. Sejak kompetisi Zhongmen dimulai, semua legiun kecanduan naga diam-diam datang ke kota Sungai Darah. Kompetisi sekte adalah pertempuran hidup dan mati. Jika tidak ada alasan yang cocok, saya khawatir, kata Ye Mo dengan suara rendah. Hei, bukannya tidak ada alasan. Qin Tian tersenyum muram, tepat ketika tawa itu jatuh, seorang pria kurus muncul secara langsung. Aku melihat Xiao Yan membunuh pangeran ketiga Xuanmu dengan mataku sendiri. Pria kurus itu berkata perlahan. Karena itu masalahnya, maka tunggu kabar baiknya. Begitu orang-orang pavilion fancy yang meninggalkan Sungai Darah, mereka akan segera ditangkap. Dan Qin Tian juga tersenyum perlahan. Dengan kekuatan seperti itu, kekuatannya telah mencapai tingkat sebenarnya Do Immortal, Ye Mo juga telah mencapai tingkat setengah abadi, dan bahkan anggota lain dari Legiun Pecinta Naga semuanya telah memasuki tingkat Kaisar Bintang 9 Do. Dan di Sungai Darah di luar kota Sungai Darah yang diselimuti konspirasi, Xiao Yan juga sedikit terbangun. Ketika Xiao Yan membuka kelopak matanya yang berat, apa yang tercermin di pupilnya adalah ruang gelap. Di ruang ini, hanya formasi teleportasi besar yang bisa dilihat. Adapun hutan yang menutupi formasi, saya khawatir yang asli di bawah serangan dari Xiao Yan dan utusan setan darah, itu sudah menghilang menjadi apa-apa. Kakak senior Xiao Yan sudah bangun. Xiao Yan baru saja membuka pupil matanya, dan tiba-tiba, suara-suara gembira keluar seperti air pasang. Saat berikutnya, langkah kaki tergesa-gesa terdengar, dan banyak pejabat tingkat tinggi dari paviliun dupa pembakaran dengan cepat berkumpul menuju tempat Xiao Yan berada. Aku koma selama beberapa hari. Xiao Yan bertanya segera setelah melihat saudara-saudara senior yang lega. Kamu telah koma selama 10 hari. Dalam 10 hari, semua sekte super yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte telah pergi dari sini. Jika kekuatan di Sungai Darah belum mencapai kejenuhan, saya khawatir kita juga akan mengalaminya, diperas. Mu Tianyuan di samping mengambil langkah maju dan tersenyum sedikit. Sudah 10 hari, Xiao Yan bergumam, dan kemudian bangkit dengan lembut, meskipun luka di tubuhnya telah benar-benar sembuh. Jangan lihat aku, akhir-akhir ini, itu semua berkat kakak muda Mu Yingying dan kakak muda Xiao Yi yang terus memberimu makan dengan kekuatan api, dan lukamu telah membaik. Jika tidak, sepertinya dia merasakan tatapan ragu Xiao Yan, Mu Tianyuan buru-buru menjelaskan. Terima kasih. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mengarahkan pandangannya ke Mu Yingying. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, Mu Yingying langsung tersipu, seperti kelopak merah, yang sangat menarik. Kemudian Xiao Yan memeriksa silang beberapa hal yang tidak penting, dan kemudian berkata, para murid keluarga kerajaan Xuanling semua musnah, saya khawatir mereka tidak akan begitu baik dan membiarkannya pergi. Pasukan akan bertemu dan kembali ke kabinet. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Semua terserah kakak senior Xiao Yan. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, para murid di belakangnya langsung meledak. Jelas, penampilan putus asa Xiao Yan untuk melawan Gorevian telah memenangkan keyakinan sejati dari para murid ini. Kota Sungai Darah saat ini, saya khawatir ini sangat panas. Saat menonton adegan ini, Xiao Yi membuka mulutnya sedikit. Ketika tentara datang, mereka akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi dari sini. Xiao Yan berkata perlahan ketika dia melihat bahwa Mu Yingying, Yin Tong, Xiao Yi dan orang lain di sekitarnya baik-baik saja. Ayo pergi. Beberapa pejabat tingkat tinggi lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, tim yang terdiri dari ratusan orang segera berubah menjadi meteor, dan pergi ke formasi teleportasi. Kota Sungai Darah. Saat kompetisi Zhongmen berakhir, suasana seluruh kota Sungai Darah menjadi sangat aneh, karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi Zhongmen sedikit banyak menyebarkan beberapa informasi, sehingga seluruh kota Sungai Darah suasananya panas sampai ke ekstrim. Aku tidak tahu mengapa orang-orang dari Burning Incense Pavilion belum keluar. Pada saat ini, di loteng di kota Suehe,
dua sosok cantik muncul sedikit. Orang-orang dari Burning Incense Pavilion ini bangga dengan diri mereka sendiri kali ini, tetapi keluarga kerajaan Xuanling sangat arogan dan mendominasi, dan kali ini kerugiannya sangat berat, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Kedua orang ini adalah 5 racun sekte racun dan Xiuqi dari Pavilion Wanhua. Menurut saya, Xiao Yan ini memiliki temperamen yang sangat tenang. Saya khawatir dia tidak akan keluar untuk waktu yang lama karena dia memulihkan kekuatannya. Lagi pula, dengan kepintarannya, dia harus tahu bahwa dia harus menghadapinya, dengan murka keluarga kerajaan Xuanling ketika dia keluar. Xiuqi berkata, "Oh, ini," dan 5 racun hanya ingin berbicara, tetapi mereka melihat cahaya terang dari formasi teleportasi di Kota Suehe. Di daerah perbatasan Kota Suehe, ada formasi, dan formasi itu adalah formasi teleportasi yang menghubungkan sungai darah, tetapi Anda hanya bisa keluar, tidak masuk. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan muncul dalam formasi ini, dan kemudian ki pertempuran yang mengerikan muncul, dan setelah beberapa saat, ratusan napas tirani tiba-tiba muncul di udara. Napas ini telah baru saja ketika mereka muncul, mata beberapa sosok yang menjaga di luar formasi langsung menjadi panas, karena dengan napas mereka, mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah murid yang membakar dupa. Tanda seru, di depan ratusan sosok, seorang pria dengan kaki berat di punggungnya membuka pupil matanya yang gelap dan mengeluarkan sebuah kalimat. "Bagus, dasar bocah kejam. Petik 2, beraninya kau membunuh semua elit keluarga kerajaan Xuanlingku. Petik 2, niat membunuhnya terlalu berat, dan itu tidak akan menguntungkan kultivasimu di masa depan. Petik 2, ikuti aku kembali ke keluarga kerajaan Xuanling, hapus kultivasimu, dan biarkan Ventian menuntunmu kembali." Dan tepat di tengah formasi, ketika Xiao Yan dan kelompoknya semua muncul, 10 napas menakjubkan tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan kelompoknya. 8,1, Zhongwen Wamou, Hi, 1 ZS, Km. 10 sosok ini berbaris satu persatu, dan mereka adalah 10 legiun pecinta naga paling kuat di keluarga kerajaan Xuanling hari ini. Tampaknya keluarga kerajaan Xuanling Anda terlalu kecil. Dan ketika 10 napas menakjubkan muncul di depan kerumunan Xiao Yan, tirai cahaya lembut langsung mendarat di Xiao Yan, menghilangkan paksaan yang dihasilkan oleh kerumunan legiun pecinta naga di distrik kedua dan ketujuh. Beberapa napas sama-sama kejam, orang kuat muncul dalam sekejap. Orang-orang ini adalah Pavilion Fenxiang Zujin, Musuzi, Xiong Yuan, dan penguasa istana Rendian Baya. "Zujin, berhenti bicara omong kosong. Petik 2, murid keluarga kerajaan Xuanling saya yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte semuanya hancur. Balas dendam berdarah ini harus dibalaskan." Qin Tian membawa 10 anggota legiun kecanduan naga dan berkata langsung kepada Zujin. "Lelucon, sebelum kompetisi sekte, murid Pavilion Fenxiang saya dibunuh oleh keluarga kerajaan Xuanling Anda. Apakah saya pernah memiliki satu keluhan di Pavilion Fenxiang?" kata Zujin tajam. "Zujin, jangan gunakan kata-katamu. Aku sudah melaporkan masalah ini ke istana, dan pejabat tinggi istana sangat marah. Tapi demi kompetisi sekte, aku hanya akan membawa kembali pelakunya ini." Petik 2, kamu harus mengambil kembali Xiao Yan. Jika kamu bersikeras untuk memblokirnya, maka masalah besar adalah bahwa pavilion kedua akan memulai perang. Qin Tian juga tidak takut pada Zujin sama sekali, dan kemudian dia berkata dengan kaget. "Sungguh perang antara dua pavilion. Tapi aku akan meninggalkan kata-kataku di sini. Xiao Yan adalah orang yang aku beri nama Pavilion Fenxiang untuk dilindungi. Kupikir hari ini, siapa yang berani menyentuhnya sedikit pun." Zujin menatapnya dengan arogan. Qin Tian, dia segera meledak. Selain itu, dalam kompetisi sekte, keterampilannya tidak sebagus orang, dan kematian juga pantas. Di akhir kalimat, Zujin tersenyum dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. "Zujin, kamu mencari kematian." Dan Qin Tian, yang sudah marah, sangat terpancing oleh Zujin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. "One Star Fighting Immortal." Zujin mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Kekuatan Qin Tian selalu di puncak Dodi, bagaimana dia bisa melangkah ke One Star Fighting Immortal dalam waktu sesingkat itu? Kesenjangan antara setengah abadi dan Dou Immortal bintang 1 dapat dikatakan sebagai dunia yang berbeda, belum lagi kesenjangan antara kekuatan puncak Kaisar Dou dan Dou Immortal bintang 1. Ada pertunjukan yang
Bagus untuk ditonton, belum lagi hal-hal lain, latar belakang paviliun dupa pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling benar-benar menakutkan. Petik 2, dan belum lagi kaisar pertempuran bintang 9 lainnya. Pada saat ini, sosok-sosok yang menyaksikan kehidupan di bawah perlahan-lahan memandang kelompok orang kedua di langit dengan bau mesiu yang sangat kuat, dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih."